Ya, oke. Jadi kita lanjut ke poin ketiga, namanya adalah indeks. So, gimana sih indeksnya di sampai array ini? Apakah sama dengan list atau beda gitu? Karena kan tadi di awal sudah pernah saya jelaskan bahwa array itu punya indeks integer, artinya indeksnya itu secara otomatis dihasilkan itu dari angka integer dari 0 dan seterusnya sampai ke n. Berarti indexingnya pun sama antara array dengan list. Nah, contohnya di sini kita punya np arrange lagi. Kalau tandanya seperti ini, teman-teman sudah tahu hasilnya apa? Hasilnya adalah 0, 2, 4, 6, 8, 10 sampai 10 saja. Seperti itu ya. Kemudian kita cetak, nanti hasil akhirnya adalah yang ini, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian kalau kita mau ngambil array yang kedua, kalau gini kan kelihatannya, oh array kedua berarti 0, 1, 2, oh nilainya 2. Bukan ya, karena ini arrange ya, bukan array. Array, kemudian isi dari array adalah 0, 11, 2. Bukan itu maksudnya. Tapi kita akan bikin satu deret angka 0 sampai 11, tapi stepnya 2. Jadi itu mudah-mudahan nggak bingung ya. Arrange beda dengan array. Kalau array jadinya 1, 2, 3 nilainya. Ini pun kalau array jadinya 0, 11, 2. Nah, karena kita akan cari indeks kedua, berarti ya 0, 1, 2. Maka array kedua itu nilainya adalah 4. Ya sebetulnya nggak usah di slice juga bisa sih, print arr 2, 4. Nah, cuman ya di sini sekalian aja slice-nya caranya sama. Jadi array juga bisa di slice gitu sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kita potong bisa, potong satu, potong berapapun, ya, bisa-bisa aja gitu. Tinggal kita slice. Caranya sama, seperti ini juga. Nah ini untuk yang rank 1 ya guys. Nanti yang rank 2 agak beda lagi. Nah kemudian kalau kita mau milih atau mengindeks lebih dari satu value dari si array, itu gimana? Ini kan 1 ya. Print R2. Ini yang keluar cuma 1. 4. Kalau kita mau 2 gimana? Apakah 2, misalnya 0, 1, 2, 3, 4. Misalnya array keempat, 2, 4 gitu ya. Nggak bisa. Karena ketika indexing itu dia cuma bisa 1. Tapi gimana kalau kita pengen multiple gitu? Nilai yang kita inginkan itu bisa lebih dari 1. Bisa. Caranya kita pakai array lagi gitu. Jadi array yang ini kan sebetulnya cuma 1 nih ya. Nah, ini cuma 1 nilai nih, nilainya x atau nilainya n, ya udah n. Caranya adalah kita jadikan n ini jadi array lagi gitu. Berarti di sini kita tambahkan np.array gitu. np.array, kemudian kita masukin indeks keberapa yang kita inginkan. Mau indeks kedua tadi ya, indeks kedua ya, sama indeks keempat ya. Nah gini. Maka nanti hasil akhirnya adalah 4 dan 8. Nah ini 4 dan. Itu caranya. Jadi ya sebetulnya nilainya juga cuma 1 ini, tapi yang satunya ini kita jadikan array lagi. Jadi kita bisa ngambil lebih dari 1 data di situ. Nah itu untuk multiple value. Jadi ini single value, kalau yang ini multiple value. Nah kemarin juga waktu list kita bicara soal yang namanya negative index. Oke. Untuk negative index apakah berlaku juga untuk NumPy array? Ya jelas berlaku juga, karena selama array-nya itu indeksnya integer, maka kita bisa melakukan positive index dan negative index. Nah cara untuk negative index-nya ya sama, teman-teman ngitungnya dari sebelah kanan, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6. Contohnya di sini array min 4, maka min 1, min 2, min 3, min 4. Maka hasilnya adalah 4. Nah, seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa diserap begitu.
Itu untuk yang rank 1. Kemudian gimana kalau kita mau yang dimensi 2 atau rank 2? Untuk yang rank 2, kita kasih contoh lagi 1 sampai 9. Kita jadikan array lagi dari list tersebut, maka dia akan jadi array rank 2. 2 dimensi, gitu ya. 2 dimensi. Ada 3 baris dan 3 kolom. Jadi teman-teman itu harus berpikir seperti ini. Jadi indexingnya meskipun tidak terlihat ya, beda dengan data frame kemarin. Kalau data frame kan langsung muncul ya, di samping sebelah kirinya itu ada indeks. Tapi kalau di sini tidak ada, tapi jangan khawatir ya, teman-teman harus pahami bahwa ini indeksnya 0, ini indeksnya 1, ini indeksnya 2. Yang ini indeksnya 1, yang ini indeksnya 2, yang ini indeksnya 3. Sorry kok 1, 2, 3. 0, 1, dan 2. Jadi teman-teman harus berpikir seperti ini ya, ini ada indeksnya, ini ada indeksnya juga. Jadi baris ada indeksnya, kolom ada indeksnya. Bedanya kalau data frame, yang diindeks itu hanya row-nya saja, row index. Jadi hanya ininya saja. Sementara call indeksnya nggak ada. Ya karena ada labelnya, ada kolomnya, ada atributnya. Nah, kita lanjut. Ini kalau single value, berarti kita mau 5. Ini angka 5 nih. Ya, angka 5. Angka 5 itu berarti posisinya ada di indeks ke-1, 1. Oke. Nah, siapa yang dipanggil duluan? Itu yang dipanggil duluan adalah row indeksnya dulu, baru call indeksnya. Berarti kita cari baris keberapa dulu, kemudian lanjut kolom keberapa. Contoh kita mau ambil 5, oh ya itu gampang. Berarti baris ke-1, kolom ke-1. 5. Gimana kalau 9? Mudah juga. 8 deh, 8. Kalau 8 itu berarti 2, 1. Nah, berarti di sini 2, 1. 8. Seperti itu ya. Jadi kalau 4, berarti indeks row indeksnya 1, call indeksnya 0, maka 4. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi yang di sini row dulu baru call. Gitu. Jadi jangan terbalik. Kalau terbalik ya nanti kita nyasar gitu. Ya ibarat rumah itu mungkin kita cari apanya dulu, RT-nya dulu, mungkin RT RW, baru masuk ke jalan atau blok gitu. Atau blok dulu, kita cari bloknya dulu, terus baru kita cari nomornya. Jangan nyari nomornya dulu baru di blok. Oke, kita lanjutkan. Ini kenapa di bentar ya. Saya share screen ulang. Oke. Kita lanjutkan kembali. Tadi indexing ya. Indexing. Nah, itu untuk yang single value. Kalau multiple value kayak gimana? Ini row saya ganti lagi tadi. Ganti kalkulator. Kemudian kalau multiple value itu berarti kita slice bagian dari si array 2 dimensi ini. Seumpama kita mau ngambil 5, 6, 8, 9. 5, 6, 8, 9. Kita slice. Nah, berarti kita harus ambil barisnya dulu, dari baris berapa ke baris berapa. Oke, kalau kita mau ambil 5, 6, 8, 9, maka baris ke-1 sampai baris ke-2. Gitu ya. Baris ke-1 sampai baris ke-2. Baris ke-1 sampai baris ke-2. Bisa teman-teman isi 3 di sini, atau teman-teman nggak usah isi. Kenapa nggak perlu diisi? Karena ya 2 ini adalah baris terakhir. Kalau teman-teman masih ingat, kalau kayak gini berarti dari awal sampai akhir. Kalau diisi awalannya
1 sampai akhir. Kalau nggak, yang akhirnya nggak akhirnya diisi misalnya 2, berarti dari 1 sampai 1 lagi, karena 2-nya nggak dibawa. Berarti kalau mau 2-nya dibawa, kita harus ambil 1 sampai 3 gitu ya. Atau karena ini udah baris terakhir, ya udah all aja, berarti dari awal dari 1 sampai ke akhir. Nah, itu adalah barisnya. Kemudian untuk kolomnya gimana? Kolomnya berarti yang ini ya. Ini lanjut ke yang sini. Berarti sama ya. Kolomnya itu mulai dari 1 juga, 1 sampai kolom kedua. Karena kolom kedua itu adalah kolom terakhir, maka ya sudah, titik 2 aja. Kita jalankan, nanti muncul 5, 6, 8, 9. Seperti itu. Sekarang kita coba lagi yang lain, contohnya supaya teman-teman nggak bingung. 7, 8, 9. Kita cuma slice satu baris ini. Gimana caranya kita slice satu baris ini? Berarti kita mulai dari mana? Dari 0, 1, 2. Berarti mulainya dari 2 sampai semua ya, karena ujungnya 2 gitu. Kemudian kolomnya, kolom 1, kolom 0, kolom 1, kolom 2. Artinya untuk kolom di bawah semua. Ya udah, berarti nggak usah dikasih angka. Karena dari awal sampai akhir maka akan muncul 7, 8, 9. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Mudah-mudahan nggak bingung. Kemudian gimana kalau kita pakai negatif index? Oke, kalau negatif index ya sama, tapi teman-teman mikirnya harus dari ujung. Contohnya di sini min 1, min 2, min 3, gitu. Tapi tidak saya sarankan kecuali teman-teman cuma di ujungnya gitu. Kalau ujung aja ya silahkan. Kalau ngambil tengah-tengah jadinya bingung gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak tahu ujung dari kolom itu atau ujung dari baris itu berapa, ya teman-teman pakai min 1, atau otomatis langsung sampai ke ujung gitu. Karena nggak bisa pakai all juga kalau all dari awal sampai akhir, seperti itu ya. Karena kalaupun kita mau ngambil yang terakhir misalnya, tapi kita harus tahu dong terakhirnya itu nomor berapa gitu, 2 sampai akhir ya, karena 2 itu yang terakhir ya baru bisa jadi yang terakhir. Tapi pertanyaannya adalah kita tahu dari mana akhirnya tersebut adalah 2 gitu. Maka kita harus pakai min 1. Nah, contohnya kalau misalnya kita ambil 7, 8, 9 seperti ini, tapi dari yang akhir ya. Nah, dari yang akhir berarti kita pakai min. Berarti kalau kita mau ambil ininya doang, berarti min 1. Min 1 sampai all, kemudian kita munculkan semua. Oops, sorry. Printnya bukan stiker. Nah, 7, 8, 9. Gimana kalau kita mau 5, 6, 8, 9 lagi? Berarti kita ambil 5, 6, 8, 9. Mulainya adalah dari min 2 ya. Tuh. Barisnya kan ya, mulai dari min 2 sampai akhir, dan kolomnya mulai dari min 2 sampai akhir juga. Maka nanti hasil-akhirnya adalah 5, 6, 8, 9. Seperti itu ya. Jadi untuk negatif ini pun masih bisa teman-teman pakai. Oke, yang keempat itu adalah mathematical function. Nah, ini adalah fitur utamanya sebetulnya. Kenapa kita harus pakai NumPy? Karena ini utamanya. Ya. Oke. Ini contoh aja nih. Seumpama saya punya satu array gitu, isinya adalah jari-jari dari sebuah lingkaran. Kayaknya kalau ini terlalu ngebosenin ya. Misalnya 3 gitu ya, jari-jarinya 3, jari-jarinya 6, jari-jarinya 9, jari-jarinya 15. Contoh, ini juga terlalu bete. 3, 8, berapa ya? 13 gitu. Ini 18. Gitu ya, 3, 8, 13, 14.
Berarti ada 4 lingkaran ya. Dari 4 lingkaran tersebut, jari-jarinya respectively 3, 8, 13, 18. Jadi ada 4 lingkaran punya jari-jari sekian. Gitu ya. Oke. Kemudian PR-nya kita adalah kita akan menghitung luas dari lingkaran tersebut. Nah, rumusnya menghitung luas mungkin masih ingat ya. Luas lingkaran itu sama dengan pi gitu kali r kuadrat gitu ya, atau kali r lagi. Bagaimana nulis kuadrat di sini r kuadrat gitu ya. Nah, mudah-mudahan paham. Ini luas lingkaran pi kali r kuadrat, pi r kuadrat. Nah, r-nya sudah ada nih. Gitu ya. R-nya sudah ada 38, 13, 18. Gimana caranya kita langsung punya array namanya luas, isinya adalah luas dari setiap lingkaran tersebut secara berurutan. Kalau satu-satu ya jadinya capek. Luas 1 sama dengan gitu kan jari 0 dikali 3,14 dikali jari 0 dikali 3,14 gitu. Jari 0 kali 3,14. Nah, itu sangat tidak efisien. Kalau datanya 100, apakah mau dibikin luas 1 sampai luas 100 kan nggak mungkin ya. Ini apakah benar ada kejadian nyata seperti ini? Ada. Itu makanya kenapa NumPy diciptakan. Gitu. Jadi caranya adalah ya udah kita bikin array luas dulu. Kita bikin array luas, kita kosongin dulu ya, isinya tidak ada. Kalau ini dijalankan maka at that time luas itu kosong. Ya udah tidak ada isinya. Tapi setidaknya luas itu adalah sebuah array. Ini kalau kita nggak pakai print, kita ketik luas saja maka array. Nah, isinya otomatis di-defaultkan adalah float NumPy karena dia sebelumnya udah ada isinya sih betul. Ya mungkin aja ketika teman-teman pertama kali generate itu isinya adalah integer 4. Gitu ya. Berikutnya kita akan masukkan rumus luasnya langsung di array. Karena luas itu kan array ya. Jadi teman-teman gak usah pakai for lagi buat perulangan, mengulang semua isi array-nya gitu ya. Jadi harus pakai contohnya gini ya, for i in jari dot dan seterusnya gitu ya. Itu teman-teman nggak usah pakai lagi gitu. Bentar. Jadi cukup buat luas ini sebagai array, maka nanti otomatis hasilnya akan disimpan ke dalam array lagi. Rumusnya sendiri adalah pi r kuadrat. Pi ini sendiri 3,14, teman-teman nggak usah ketik manual 3,14, nggak usah. Cukup teman-teman ketikkan np numpy.p, otomatis dia akan mengeluarkan hasil 3,14. Bahkan lebih presisi sampai digit keberapa. Nah, kalau teman-teman mau cek sendiri apa sih isi dari pi ini adalah ini 3,14, 15, 9, 2, 6, 5, 3 dan seterusnya lah gitu. Jadi lebih presisi ketimbang teman-teman ketikkan 3,14 saja. Kemudian kali jari-jari. Ya, sebetulnya teman-teman tinggal ketikkan di sini adalah jari dikali jari. Udah. Atau tanpa NumPy ya. Misalnya 3,14. Jatuhnya seperti ini. Ya sama aja sih, ini yang kita inginkan gitu. Tapi 3,14 ini sendiri ada fungsi di NumPy ini, namanya adalah np.pi. Dijalankan, ya jadi lebih presisi. Tapi isinya segitu-gitu juga sih sebetulnya. Ya. Nah, kemudian jari kali jari-jari ini tidak efisien, masih bisa kita sederhanakan. Disederhanakan pakai NumPy lagi. Nama fungsinya adalah power itu berarti ditingkatkan gitu ya, ditambah kekuatannya gitu.
apa yang akan ditambahkan di jari-jarinya, kemudian ditambahkan berapa kali lipat? 2 kali lipat. Karena R kuadrat, jari-jari kali jari-jari. Maka hasil akhirnya ya sama, segitu juga. Tapi ini menggunakan fungsi dari seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Contoh yang lain ya. Mungkin ini juga akan masuk di contoh soal yang saya bikin nanti untuk di pre-mid test ya, sebelum mid test. Umpamanya ada kayak tadi juga panjang gitu. Panjang itu array juga nya berapa? 4. Saya nggak kreatif orangnya, jadi dikasih kayak gini aja. Lebar sama dengan sampai array mana tuh? 1, 3, 5, 7. Kemudian yang akan kita cari adalah kelilingnya. Untuk keliling sendiri gimana? Teman-teman masih ada yang ingat? Mudah-mudahan nggak salah ya. Keliling itu sama dengan adalah 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Ya, jadi kita bikin kayak gini. Nah, 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Apakah bisa langsung? Bisa, asalkan kelilingnya ini kita bikin array dulu. Jadi keliling pada tahap ini sudah menjadi array, kemudian kita masukkan rumusnya. Keliling sama dengan 2 kali panjangnya itu bentuknya sudah array juga, 2 kali lebarnya sudah array juga. Ketika kita print, jalankan, maka otomatis dia akan menghitung keliling, ya, keliling dari si persegi panjang. Ya, kalau teman-teman nggak percaya, misalnya 2 kali 2 4 ditambah 2 kali 1 2 tambah 4, nah 4 kali 2 8, 3 kali 2 6, 8 tambah 6 14, betul ya? Nah, caranya seperti itu. Atau misalnya gitu ya, ini saya nggak paham nih, cuma nyontohin aja bahwa di NumPy itu ada trigonometri. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat ada yang namanya sin, cos, dan tangen. Jadi seumpamanya saya punya derajat sebuah sudut segitiga, yaitu kita bikin array lagi, sudutnya 0, 45, 90, dan 180. Kemudian kita akan coba cari sin dari masing-masing array ini. Berarti ya teman-teman bikin lagi variabel array namanya sin, kemudian gunakan fungsi np.sin. Apanya yang akan disinkan adalah derajatnya. Berarti otomatis dia akan menghitung sin 0 berapa, sin 45 berapa, sin 90 berapa, sin 180 berapa, dan seterusnya. Cos juga begitu, tangen juga begitu. Ada apa? Hiperbola kayak sin H, cos H, tan H gitu, kalau tidak salah itu juga ada. Tapi jangan saya bahas, ini cuma contohnya. Di data science mungkin dipakai, tapi nggak terlalu ramai dipakainya. Seperti itu. Tapi yang akan kita bahas yang ini, karena ini sangat dipakai juga ketika kita masuk ke data science, itu statistik deskriptif. Sebetulnya kalau kita pakai data frame, sederhana sekali, cukup ketikkan describe atau panggil fungsi describe dari data frame tersebut, otomatis dia akan memunculkan statistik deskriptifnya. Easy sekali. Tapi kalau di NumPy bisa, ya bisa aja gitu. Nanti kita satu-satu aja kita bikin. Oke, di sini saya punya array namanya nilai. Nilai ini arrange. Berarti array range ya. Mulainya 10 sampai 110, tab-nya 10. Berarti 10, 20, 30 sampai dengan 100. Karena 110 tidak masuk. Ya. Yang pertama kita cari adalah sum atau jumlah dari 10 tambah 20 tambah 30. Nah, atau pertama kita akan mengumpulkan dulu deh print nilai. Ini nilainya ya, 10, 20 sampai 100. Sum itu berarti penjumlahan dari semua anggota ini. Misalnya 550. Ya, kemudian nilai maksimal dari anggota ini nilainya 100.
nilai minimal dari anggota ini 10. Nilai standar deviasi dari anggota yang ini 28. Nilai median atau nilai tengah adalah 55. Nah, di sini ya. Kemudian gimana kita ngitung, kalau tadi ada yang namanya size gitu ya. Kalau size itu ukuran. Print NP. Apa tadi? Size ya kalau tidak salah ya. Bukan. Nilai besar. Nah, kalau nilai dot size itu ukuran dari size-nya. Nah, saya tambahin ya, mulai dari 0 aja kali ya. Sudah kelihatan ini. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya ukuran daripada di arraynya, kita masukkan nilai dot size. Artinya 0 pun dihitung ya, karena 0 itu anggota elemen dari array. Jadi 0 sampai 100 itu size-nya doang. Sederhana. Nah, kemudian kalau count non-zero itu menghitung yang non-zero, yang tidak ada zero-nya. Ini ada zero-nya, ini ada zero-nya, berarti nggak dihitung. Bukan gitu maksudnya. 0 itu tidak dihitung. Kenapa 0 tidak dihitung? Ya karena dia nggak punya nilai gitu ya. Ya takutnya misalnya ya ada perkalian dikali 0, maka nilainya 0. Takutnya salah dan sebagainya, tipe macam-macam gitu. Jadi count underscore non-zero ini hanya menghitung elemen dari si array tersebut yang tidak bernilai 0. Itu aja sederhananya ya. Kemudian kita ya mudah-mudahan ini paham ya untuk statistik deskriptif, kebenaran. Kemudian kita lanjut ke aritmatika. Oke. Kalau di aritmatika berarti kita nambah, ngurang, ngali, bagi gitu. Gimana caranya sih sebetulnya secara sederhana bisa pakai yang tadi. Misalnya ini ya, saya blok dulu. Di sini seumpamanya adalah nilai 1 ditambah nilai 2. Ya jadinya betul juga jadi penambahan gitu ya. Kemudian kalau pengurangan gimana? Kalau pengurangan nilai 1 kurang nilai 2 bisa juga, sama juga. Kemudian kalau dikali gimana? Sama juga bisa. Dibagi gimana? Bisa juga. Tapi ada solusi yang lain, yaitu menggunakan fungsi dari nampainya sendiri. Kalau yang ini kan ya bawaan aritmatika sendiri. Gitu ya. Jadi di sini ada fungsi namanya add, subtract, pengurangan, multiply, perkalian, divide, pembagian. Jadi teman-teman masukkan nama array-nya lagi, add misalnya. Kemudian masukkan fungsi np.add, apanya yang akan di-add, nilai 1 dan nilai 2. Seumpama ada array yang berikutnya, silakan masukkan juga di sini. Maka otomatis dia akan ditambahkan, kemudian dimasukkan ke dalam array namanya add. Begitu pula untuk yang pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sehingga hasil akhirnya seperti sama-sama juga. Gitu ya, jadi caranya teman-teman bisa pakai aritmatika sederhana atau teman-teman bisa pakai fungsi asli dari nampai. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami dari sisi aritmatika ya. Ini yang terakhir namanya sorting. Nah, sebetulnya sort juga itu banyak di nampai, tapi saya ambil yang paling sederhana. Ini seumpamanya teman-teman ada sebuah array random ya, 2 dan seterusnya tidak berurutan gitu ya. Nah, suatu ketika teman-teman kalau mau mengurutkan ini, itu caranya bagaimana?
Kalau di C++ berarti sortingnya kita harus membandingin yang ini dengan yang ini dan seterusnya gitu, nah perbandingan yang bubble sort, yang insertion sort, apalagi itu ada banyak sekali kalau di C++. Tapi teman-teman harus ngoding sendiri. Nah kalau ini gimana? Ya ini nggak usah, kita pakai fungsi yang namanya sort, otomatis dia akan mengurutkan. Caranya sama, arr.sort. Kemudian kita cetak AR. Kita coba perbedaan antara sebelum dan sesudah. Nah ini sebelumnya ya, sama seperti yang kita masukkan di sini. Dan setelah di sort, otomatis dia akan menjadi berurutan. Seperti itu. Ya. Yang lainnya mungkin bisa teman-teman pelajari sendiri kalau ada rasa kepenasaran gitu ya, gimana caranya melakukan ini, gimana cara melakukan itu dan sebagainya. Nah, tapi yang saya bahas di sini karena keterbatasan waktu, jadi saya hanya bahas sampai ini aja. 5 fungsi yang sering, 4 fungsi sih pada yang sering lagi konsepnya. 4 fungsi yang sering dipakai ketika kita bermain dengan data pada saat menggunakan NumPy. Ya, mungkin itu saja untuk di video pertemuan 6 kali ini. Nanti kita lanjut ke video berikutnya, yaitu tentang bisakah kita melakukan penjumlahan perkalian menggunakan data frame, karena ini berkaitan dengan tugas mid test ya. Jadi sebelum kita akan berpraktek dulu. Tugas prakteknya itu salah satunya membahas soal yang seperti ini, lebih supaya genap aja memakai. Dan kita akan coba bahas terkait apa itu namanya keluaran. Kalau kemarin kan I/O itu hanya inputnya saja, outputnya belum. Nah ini kita akan coba bahas output. Oke, mungkin itu saja saya cukupkan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.